Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadril Wiono, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang obligasi. Nah, yang pertama adalah definisi obligasi. Jadi, obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Menurut Hart J. Fabordi, secara umum harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut: P sama dengan C per 1 tambah R tambah C per dalam kurung 1 tambah R pangkat 2 tambah C per 1 tambah R pangkat 3 dan seterusnya. Atau P sama dengan sigma N T sama dengan 1 C per 1 tambah R pangkat 1 tambah M per 1 tambah R pangkat N. Nah, di mana P adalah harga atau dalam jenis mata uang seperti rupiah, dolar, yen, dan lainnya. N adalah periode dari nomor atau angka yang menyebutkan tahun waktu. C merupakan kupon pembayaran setengah tahun atau semi-annual kupon payment dalam mata uang. R adalah periode suku bunga, M adalah jatuh tempo, T periode waktu ketika pembayaran diterima. Yang kedua adalah pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Nah, siapa saja yang menerbitkan obligasi? Nah, obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu yang pertama adalah perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga adalah pemerintah negara bagian di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda. Yang keempat adalah pemerintah asing dan perusahaan asing. Selanjutnya adalah alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. Yaitu yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham. Karena menerbitkan saham hitungannya adalah per lot, dan satu lotnya adalah 500 lembar. Yang ketiga adalah pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi atau beda jenis dan karakteristik obligasi. Oke. Selanjutnya, materi yang keempat adalah alasan membeli obligasi. Yang pertama, memiliki obligasi jauh dari risiko karena tingkat suku bunganya tetap atau tidak berubah. Yang kedua, obligasi diterbitkan oleh institusi
yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang ketiga, seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba, dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Yang keempat, jika pemegang obligasi merasa tidak terdesak oleh kewajiban untuk membayar utang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. Yang terakhir adalah kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian akan pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut ada 4, yaitu yang pertama tertiary bond atau TB. Tertiary bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun risikonya adalah kecil karena ditanggung langsung oleh negaranya. Yang kedua adalah corporate bond atau JB. Corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti risiko yang harus ditanggung jawab oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga adalah municipal bond. Municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian. Biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun risikonya adalah sama-sama memiliki risiko namun lebih rendah dari risiko pemegang obligasi perusahaan. Yang terakhir adalah foreign bond atau FB. Adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Risiko lain adalah jika terjadi pada risiko gagal bayar. Selanjutnya, suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk itu ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar nilai senilai $1 miliar Amerika dengan yield atau bunga 10,5%. Sedangkan tenor untuk 10 tahun diresap pasar. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diresap pasar $2 miliar Amerika Serikat dengan yield lebih tinggi, yaitu 11,75%. Untuk memahami ini secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya, yaitu pertama, obligasi adalah
surat utang. Yang kedua, konsep timeline. Yang ketiga, konsep inflasi. Selanjutnya, obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Jika pergerakan obligasi terjadi dalam gerakan yang stabil atau dengan kata lain tumbuh dengan tampak ada kendala dan permasalahan serta obligasi tersebut diperjualbelikan tidak memiliki batas waktu, maka kita dapat menulis formula seperti di bawah ini, yaitu OTB sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1 tambah G 1 tambah R pangkat 2 tambah G 1 tambah R pangkat 3 tambah G 1 per G per 1 tambah R pangkat 4 tambah G 1 tambah G per 1 tambah R pangkat 5 dan seterusnya. Keterangannya adalah OTB adalah obligasi tanpa batas waktu. G nilai obligasi, R tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang ditentukan. Selanjutnya, tingkat bunga obligasi. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada dua hal, yaitu waktu jatuh temponya suatu obligasi. Suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Yang kedua adalah premi resiko obligasi. Premi resiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atas risiko obligasi yang ditanggungnya. Yang selanjutnya adalah spot interest rate. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut, atau spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Swap Husnan, obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut dengan zero coupon bond dan for discount bond. Selanjutnya nominal yield dan current yield. Nominal yield merupakan tingkat bunga atau kupon dari suatu obligasi, sedangkan current yield adalah risiko tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung current yield seperti di bawah ini, yaitu CY sama dengan CI per TM. CY adalah current yield dari obligasi tersebut. CI adalah kupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun 1 atau tahun pertama. KM adalah market price of loan atau harga pasar dari obligasi. Selanjutnya adalah contoh soal dari nominal yield dan current yield. Diketahui PT Mahesa Dewa melakukan pembayaran obligasi per tahunnya adalah sebesar 45 juta rupiah dan harga yang ditetapkan adalah 385 juta rupiah. Maka selanjutnya kita dapat memperhitung yield-nya. Nah, di sini terdapat rumus yang kita tinggal memasukkan angkanya, yaitu angka per tahunnya 45 juta rupiah per angka yang ditetapkan, yaitu 385 juta rupiah. Yaitu hasilnya 0,1169 atau dipersenkan jadi 11,69%. Selanjutnya adalah yield to maturity. Yield to maturity adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam membeli common recall paper, yaitu obligasi
pada harga pasar saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu datang atau jatuh tempo tiba. Adapun rumus untuk menghitung yield to maturity yaitu P sama dengan C1 per 1 tambah Y pangkat 1 tambah C2 per 1 tambah Y pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah Y3 dan seterusnya. Keterangannya di sini P adalah harga obligasi saat ini, C pembayaran kupon untuk setiap tahunnya, Y yield to maturity, dan TN adalah nilai jatuh tempo. Di beberapa buku teks manajemen keuangan lainnya, yield to maturity dihitung dengan penggunaan formula yang berbeda, seperti yang terdapat dan dikemukakan oleh Bambang Trianto dalam bukunya, yaitu dasar-dasar pembayaran perusahaan, yaitu sebagai berikut. C tambah F kurang P per N per P tambah F per 2, di mana C adalah bunga tahunan dalam rupiah, F adalah harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umumnya, P adalah harga pasar, N adalah umur obligasi. Nah, kita masuk di contoh soal. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui bahwa umur obligasi PT Aulia Pertama adalah 10 tahun, di mana bernilai nominal sebesar 5 miliar rupiah. Besar 5 miliar. Dan harga pasar berlaku hingga 4, miliar. Dan membayar obligasi dengan sebesar 5% setiap tahunnya. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan jatuh temponya. Nah, di sini kita menjawab dengan menggunakan rumus C tambah F per P, F kurang P per N per P tambah F per 2. Nah, di sini sama dengan 5% kali 5 miliar tambah 5 miliar kurang 4 miliar 500 juta per 10 per 4 miliar 500 juta tambah 5 miliar per 2. Nah, hasilnya sama dengan 5 miliar hasilnya adalah 5%, 5 miliar tambah 500 juta per 10 per 4 miliar 500 juta tambah 5 miliar per 2 sama dengan 5%, 5 miliar tambah 50 juta per 4 miliar 500 juta per 5 miliar per 2 sama dengan 250 juta tambah 50 juta per 9 miliar 500 juta per 2. Hasilnya adalah 300 juta per 4 miliar 750 sama dengan 0,063 atau dipersenkan menjadi 6,3158 adalah 6,3158%. Nah, itulah materi dari saya. Tentang obligasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.